Halo Sobat After Rest, balik lagi bersama gue Sadrina Vanalia. Kali ini kita akan nge-review MotoGP Australia 2025 sama gue dulu ya, karena Albinya lagi liputan ke Cina. Tapi kalau misalkan dia sempat, nanti akan gue tagih bikin podcast. Tapi kemudian kita akan lihat dulu untuk hasil balapannya, yaitu ada Raul Fernandez di tempat pertama. Ini luar biasa banget ya. Kemudian ada Fabio Di Gio di tempat kedua yang akhirnya menyelamatkan wajah Ducati gitu ya. Karena waktu kemarin di sprint race nggak ada Ducati yang podium. Kemudian ada Marco Bezzecchi di tempat ketiga. Meskipun dia kena double long lap penalty, dia bisa meraih podium ketiga. Oke, kita lihat dulu datanya dari sumbernya yaitu Crash.net terkait dengan podium lap times di MotoGP Australia 2025. Kalau kita lihat untuk datanya, 3 para pembalap yang memang menang ya di podium, itu ada Raul Fernandez, ini yang warna biru ya. Kemudian juga ada Fabio Di Gio yang warnanya kuning, kemudian ada Marco Bezzecchi yang warnanya hitam. Nah, kalau kita lihat dari lap times per lapnya gitu ya, catatan waktu dari lap ke lap, ini kalau misalkan kita lihat dari Marco Bezzecchi, memang dari awal di lap kedua kemudian sampai ketiga itu dia geber banget ya, ngegeber sampai akhirnya dia tuh memang melancarkan strategi dari Marco Bezzecchi sendiri, dan juga ini berdasarkan saran dari timnya agar Bezzecchi itu untuk bisa nge-push dulu sampai memberi jarak gitu kepada para pembalap yang ada di belakangnya. Makanya di dua ketiga dia tuh udah mulai nge-push ya di posisi ke lap keempat gitu ya. Dia baru kemudian di lap kelima nih agak lap time-nya ini agak molor gitu ya, agak mundur karena Marco Bezzecchi ini melangsungkan long lap penalti pertama gitu. Kemudian akhirnya dia geber lagi lap ke-6 gitu ya, dan kemudian dia double long lap penalti di lap ke-7 gitu. Sampai akhirnya setelahnya dia mulai ngegeber lagi sampai titiknya di 1 menit 28 detik gitu. Kemudian sempat ada di sini sekitar 21, 22, 23 sampai 24 lap itu dia agak turun sedikit, tapi kemudian dia kan juga nyalip Alex Marquez, kemudian sampai akhirnya dia memenangkan di posisi ketiga gitu. Nah, kalau kita lihat untuk lap times-nya Fabio Di Gio ini lumayan konsisten kalau bisa kita bilang gitu ya. Tapi kemudian mungkin di terakhir-terakhir bannya juga kayaknya udah lumayan gitu ya, agak aus, tapi dia sempet dan juga masih bisa memanage bannya sampai akhirnya dia posisi kedua. Dan kalau kita lihat untuk Raul Fernandez ini sempet konsisten ya, dia di geber terus nih di lap keempat, 5, 6, 7 ya, 8. Terus juga kemudian di lap selanjutnya juga konsisten, tapi kemudian di posisi 17 sampai dengan 25-26 ya, di lap ke 25-26-27 itu kelihatan banget bannya ini kayaknya udah mau aus gitu ya, tapi dia masih mencoba untuk mempertahankan manage ban dan juga manage balapannya, karena posisinya memang udah lumayan jauh ya Raul Fernandez sama Fabio Di Gio. Sampai akhirnya terakhir Raul Fernandez ini bisa memenangkan gitu ya MotoGP Australia 2025. Oke, untuk data dari MotoGP ini terkait dengan classification after 27 laps ya dari MotoGP Australia 2025. Pertama tentunya ada Raul Fernandez. Ini dia kecepatannya 180,9 km per jam. Ini dia ngegeber banget juga ya. Kemudian di tempat kedua ada Fabio Di Gio. Kemudian ini gapnya 1,4 detik. Ada Marco Bezzecchi di tempat ketiga, gapnya 2,4 detik. Ini pun juga terkait karena Marco Bezzecchi kena double long lap penalti ya. Kemudian ada Alex Marquez di tempat keempat, gapnya 3,7 detik. Ada Pedro Acosta di posisi kelima, ini gapnya 7,9 detik. Dan kalau misalkan kita lihat memang Pedro Acosta ini memang aus ya bannya, karena memang udah di push duluan di depan, kemudian sampai akhirnya di terakhir-terakhir tuh dia keteteran, harus dibalap sama Alex Marquez, sama Marco Bezzecchi, dan juga Fabio Di Gio. Kemudian di posisi ke-6 ada Luca Marini, gapnya ini juga 7,9 detik. Ada Alex Rins di posisi ke-7, 10,6 detik ya gapnya daripada Raul Fernandez. Kemudian ada Brad Binder di posisi ke-8, gapnya 12 detik.
Enea Bastianini di posisi ke-9, gapnya 14,076 detik. Ada Paul Espargaro di posisi ke-10. Ini gapnya juga 16,8 detik. Ada Fabio Quartararo di posisi ke-11. Fabio Quartararo ini mungkin tadi kalau di media scrum dia bilangnya dia sama sekali nggak tahu, nggak mengerti apa yang terjadi sama motornya. Ini karena merosot banget ya dari posisi 1 ke posisi 11. Dan ini gapnya 16,9 detik dari Raul Fernandez. Ada Miguel Oliveira di posisi ke-12, ada Ai Ogura di posisi ke-13, ada Fermin Aldeguer 14, ada Franco Morbidelli 15, ada Lorenzo Savadori 16, Somkiat Chantra 17, dan juga ini Mikel Piro penggantinya Marc Marquez di posisi ke-18. Ini gapnya terakhir 50,303 detik. Wow, gila, Raul Fernandez ini luar biasa ya berarti ya. Gapnya ini sampai 50 detik loh. Dan kalau kita lihat tadi Pecco Bagnaia crash, Juan Mir juga crash, ada Jack Miller dan juga Johan Zarco yang juga crash. Nah, untuk penggunaan ban ini hari ini ya di main race MotoGP Australia 2025 semuanya pakai ban hard medium. Hanya ada satu orang pembalap aja yang beda ya penggunaan bannya, yaitu Somkiat Chantra, dia pakai medium. Dan sekarang kita lihat dulu apa kata para pembalap di media scrum setelah balapan MotoGP Australia 2025. Ini ada Raul Fernandez karena dia baru pertama kali menang gitu ya di main race MotoGP Australia 2025, dan ini kemenangan pertamanya dari Raul Fernandez gitu di tim satelitnya Aprilia. Dan tadi dia bilang Raul Fernandez itu sebenarnya dia nggak nyangka kalau dia bakal jadi juara di MotoGP Australia 2025 ini, karena memang sebenarnya targetnya adalah podium ya, podium pertamanya di balapan gitu. Tapi ternyata dia bisa mengendalikan balapan gitu ya, sepanjang balapan, kemudian juga di manajemennya juga bagus, dan akhirnya dia berhasil menjadi yang pertama. Tapi kemudian tadi dia merasa emosional banget karena di last lap ya dia ternyata nangis di balik helmnya karena nggak nyangka bisa menangin balapan di MotoGP Australia 2025 ini. Selanjutnya kita ke Marco Bezzecchi. Marco Bezzecchi ini seperti yang gue udah bilang kemarin-kemarin, dia kuat banget ya dari hari sesi Jumat sampai dengan kualifikasi sampai dengan di sprint race dan juga main race-nya. Tapi mungkin kalau nggak kena double long lap penalty ini Marco Bezzecchi bakal menang sih ya. Tapi tadi dia tuh juga nggak nyangka bisa meraih podium gitu ya, meskipun podium ketiganya karena udah melakukan long lap penalty. Seperti yang tadi udah gue bahas sedikit, Marco Bezzecchi ini memang melancarkan strateginya, yaitu dia nge-push dulu ya di depan di lap-lap awal sampai akhirnya dia memberikan jarak gitu ya, sekitar mungkin 1 detik ya di antara Marco Bezzecchi sama Raul Fernandez. Kemudian di lap kelimanya dia baru masuk untuk melakukan double long lap penalty. Padahal warning ataupun kayak notifikasi supaya Marco Bezzecchi ini melakukan long lap penalty itu udah muncul di lap kedua. Bahkan di sesi warming up hari Minggu atau hari Minggu paginya gitu ya, Marco Bezzecchi itu udah belajar, jadi kayak udah mencoba-coba terus untuk dia bisa melakukan long lap penalty. Bahkan waktu kemarin di sesi practice dan di sesi sebelum-sebelumnya itu Marco Bezzecchi juga udah belajar dulu gitu ya, alias dia sudah mencoba dulu, udah memprediksi waktunya gitu ya, kalau misalkan dia kena double long lap penalty itu berapa lama dan kira-kira berada di posisi berapa gitu. Dan dia memang udah kayak memetakan ya supaya dia bisa ngejar ketertinggalan dia di posisi belakang. Kemudian juga memanage race ya, dia akhirnya bisa di posisi ketiga. Nah, selain itu tadi di media scrum Marco Bezzecchi juga sempat ditanya gitu ya, karena apa sih sebenarnya yang menjadi kekuatan dari Aprilia gitu. Nah, kekuatan dari Aprilia menurut dari Marco Bezzecchi ada di kestabilan motornya ataupun stability dari motornya. Kalau misalkan tadi kita lihat Marco Bezzecchi juga mengakui kalau misalkan Aprilia RSGP ini memang cocok banget di sirkuit Phillip Island gitu. Nah, ketika
stabilitas motornya ini bagus ya, dan improvementnya itu juga udah terasa oleh Marco Bezzecchi itu sejak awal musim. Makanya karena motornya stabil, Marco Bezzecchi ini bisa melakukan hard braking seperti yang ia lakukan gitu ya, yang seperti ia biasa lakuin di tahun 2023. Dan kalau misalkan dia bilang kestabilan motor ini benar-benar ngebantu banget performanya Marco Bezzecchi sampai saat ini. Ketika ditanya sama teman-teman media, apakah dengan pencapaian Raul Fernandez ya di posisi pertama, kemudian ada Marco Bezzecchi di tempat ketiga, apakah ini Aprilia udah lebih baik gitu ya daripada Ducati? Nah, Bes bilang ini dia nggak tahu dan nggak mungkin bisa membandingkan antara Aprilia dengan Ducati karena dia sendiri kan nggak mengendarai Ducati, dia bilang gitu. Tapi yang jelas dia nyaman sama motornya saat ini, sama Aprilia, dan timnya Aprilia itu memang sudah bekerja dengan baik sih sepanjang musim ini. Oke, lanjut kita akan ngebahas soal Pecco Bagnaia. Ini lagi-lagi Pecco Bagnaia belum bisa improve ya, karena dari datanya kita lihat dari 4 round ataupun 4 seri terakhir, ini hanya di Motegi yang berhasil. Dan datanya ini di Misano ya, di sprint race-nya Pecco Bagnaia di posisi ke-13, tapi kemudian di main race-nya dia crash. Kemudian di Jepang, di sprint race-nya dia menang, kemudian di race-nya dia juara 1 juga menang. Ini bagus banget ya, maksudnya berhasil lah setup motornya Pecco Bagnaia di Motegi Jepang. Kemudian di Indonesia, di Mandalika, waktu kemarin di sprint race-nya di posisi 16, dan di race-nya crash. Dan juga di Australia gitu ya, di sprint-nya dia di posisi ke-19, dan juga di race-nya dia crash gitu. Jadi kalau kita lihat yang berhasil memang di Jepang doang gitu. Dan ini juga menjadi pertanyaan, ada apa gitu ya dengan setup motornya Pecco Bagnaia di Jepang gitu. Padahal dia sendiri bilangnya setup motor yang di Motegi itu selalu dibawa gitu ya, atau dibawa gitu ya ke Mandalika dan juga Australia. Secara teori ya harusnya hasilnya sama gitu, tapi kemudian hasilnya ya sama sekali berbeda gitu antara Mandalika dan juga Australia. Dan waktu kemarin di Mandalika pun Pecco Bagnaia bilangnya dia udah nggak mau ngomong lagi soal teknis. Kalau soal teknis itu tanya aja ke Gigi Dall'Igna. Tapi kemudian Pecco dan juga Gigi, baik dari pihak Ducati gitu ya, ini menekankan kalau motornya yang dipakai Pecco Bagnaia di Australia ini adalah motor yang sama seperti motor yang digunain sama Pecco Bagnaia di Motegi. Nah, untuk di balapan Australia sendiri, ini Pecco Bagnaia mengaku kalau misalkan dia merubah settingan motornya ke arah yang berlawanan daripada sebelumnya begitu ya. Tapi kemudian memang settingan ini menjadikan Pecco Bagnaia lebih baik gitu, karena dia bisa lebih mengendalikan motornya dan bisa setidaknya ini mendekati para pembalap yang ada di depannya gitu. Kalau misalkan tadi Pecco Bagnaia bilang memang di sesi warming up lap di paginya gitu ya, kelihatan banget ya, teman-teman juga mungkin juga udah nonton gitu dari footage-nya MotoGP ketika motornya Pecco Bagnaia itu goyang banget ya, stability-nya tuh nggak bisa dikontrol gitu. Nah itu terjadi di warming up lap. Dan kalau katanya Pecco Bagnaia di warming up itu settingan motornya juga sempat diutak-atik lagi, tapi malah ke arah yang lebih buruk gitu ya. Dia bilang tadi disaster alias bencana. Kemudian akhirnya dia mengubah lagi settingan motornya untuk balapan, tapi akhirnya jadi lebih baik. Tapi kemudian memang meskipun udah lebih baik ketika dia udah nge-push gitu ya, di Pecco Bagnaia juga udah bilang dia tuh udah nge-push banget untuk bawa GP25-nya, tapi kemudian di lap ke-12 itu kayak ngunci ya ban depannya, makanya akhirnya dia crash. Pecco Bagnaia juga menambahkan kalau misalkan di balapan tadi itu dia sama sekali nggak bisa, selain dari stability-nya gitu ya, dia juga nggak bisa ngerem. Soal ketidakstabilan motor Ducati ini sebenarnya juga mendapat keluhan dari Alex Marquez ya, meskipun Alex Marquez ini pakai GP24, kemudian juga dapat keluhan dari Fabio Di Gia gitu yang pakai GP25. Kalau keluhannya dari Fabio Di Gia ini sebenarnya diutarakan gitu saat dia kemarin di sesi sprint race. Bahkan soal crash-nya ini Pecco Bagnaia bilang lebih baik gue crash aja daripada harus finish di belakang lagi gitu. Karena kan memang ya malu banget sih waktu kemarin di sprint race dia berada di posisi di belakangnya Somkia Chantra dan gapnya itu 32 detik itu
sangat memalukan sih ya kalau misalkan buat Peko Bagnaia sendiri. Tapi pada intinya Peko Bagnaia tuh bilang kalau motornya di Australia ini khususnya di balapan gitu ya, lebih baik gitu untuk bisa dia kendaliin daripada di sesi sprint race maupun di Mandalika. Apakah ini menjadi sebuah hal yang positif gitu ya untuk Peko Bagnaia bisa melanjutkan trennya di Sepang Malaysia? Ini Peko Bagnaia bilangnya nggak tahu karena belum bener-bener dia belum ngerasain gitu ya seperti feelingnya terhadap motor GP25-nya ini seperti di Motegi gitu. Dan prediksinya kalau misalkan dia masih feelingnya nggak bagus gitu, ya dia bakalan ya tetap berada di belakang-belakang gitu. Tapi kalau misalkan feelingnya bagus seperti di Motegi, bukan nggak mungkin nanti di Sepang Malaysia dia akan fight gitu untuk bertarung podium bahkan menjadi juara. Oke, lanjut kita ke Fabio Di Gia yang akhirnya ya ini menyelamatkan wajah Ducati karena di sprint race kemarin sama sekali nggak ada pembalap Ducati yang bisa podium, tapi kemudian di balapan gitu ya Fabio Di Gia dengan apik gitu ya, dia bisa meraih posisi kedua ini dari posisi start ke-10. Ini luar biasa ya kalau misalkan dilihat Fabio Di Gia. Bahkan luar biasanya lagi ternyata Fabio Di Gia ini sakit teman-teman. Jadi dia menahan rasa sakit selama balapan. Sakitnya itu apa? Sakitnya demam. Dan di hari Sabtu malamnya, kalau kata Fabio Di Gia, dia tuh terserang dengan demam. Tadi ketika dia mau nge-push gitu ya untuk berusaha, oke, gue udah berada di posisi kedua dan udah ada di depan mata nih podium gitu. Sampai akhirnya dia menahan rasa sakitnya, menahan demamnya gitu untuk bisa fight, untuk bisa bertahan. Sampai akhirnya dia nggak ngerasain lagi demam gitu ketika dia udah bisa finish ke posisi kedua. Nah, sementara itu Fabio Di Gia ini bilangnya memang selama pekan ini ataupun weekend ini dia dan juga timnya benar-benar berusaha untuk memperbaiki, kemudian juga mempelajari serta juga memahami gitu ya paket apa dari GP25 yang memang cocok buat Fabio Di Gia. Sampai akhirnya persiapan-persiapan ini pun juga akhirnya membuahkan hasil menjadi podium kedua bagi Fabio Di Gia. Yang jelas kalau ditanya kenapa kok Di Gia bisa meraih podium kedua gitu, tapi kok Peko Bagnaia yang sama-sama pakai GP25 kok malah jadi keok gitu ya. Ini sebenarnya balik lagi ke masing-masing setup motornya karena beda-beda ya setup motor pembalap itu kayak GP25 Fabio Di Gia seperti apa, Peko Bagnaia juga settingan motornya seperti apa, itu beda-beda dan juga diserahkan kepada para pembalap dan juga timnya. Selain dengan setup motornya, yang paling penting adalah terkait dengan gaya balapnya gitu. Gaya balapnya Fabio Di Gia seperti apa, gaya balapnya Peko Bagnaia seperti apa gitu. Apakah dia cocok sama motornya GP25 atau enggak gitu. Nah, kalau waktu kemarin sebenarnya Di Gia itu memang jarang mengeluh ya soal GP25 ini. Tapi kalau yang misalkan dia bisa bilang waktu kemarin setelah di sesi sprint race, dia tuh bilangnya semenjak di MotoGP Mandalika 2025 kemarin dia bener-bener nggak mau tahu soal setup motornya deh gitu. Dia nggak mau terserah timnya mau ngasih motor dia keberapa gitu. Mau motornya yang pertama, motornya kedua, setupnya seperti apa, itu dia udah nggak mau tahu. Tapi dia hanya mau fokus terhadap gaya balapnya aja. Jadi Fabio Di Gia sendiri yang akhirnya beradaptasi sama GP25-nya. Dan mungkin adaptasi gaya balap ini sebenarnya menjadi sebuah keyword ya, sebuah kunci ataupun kata kunci gitu ya menjadi penakluk dari GP25 ini. Karena Fabio Di Gia tadi udah bilang kalau misalkan dia beradaptasi dengan gaya balap GP25 dan ini Marc Marquez gitu ya. Kalau misalkan kita bandingin sama Marc Marquez itu skillnya bukan udah cuma ngerti teknis, tapi dia tuh juga kekuatannya bisa beradaptasi dengan gaya balapnya sama GP25 gitu ya. Bahkan kekuatannya Marc Marquez ini bukan cuma beradaptasi sama motor, dia beradaptasi sama kondisi tracknya, baik tracknya itu dimanapun ya, mau itu Eropa, kemudian juga ada beberapa misalkan di track-track yang memang kering ataupun basah gitu, dia udah bisa menguasai dan juga beradaptasi sama kondisi-kondisi tersebut. Mungkin keywordnya tadi ya, gaya balap ataupun adaptasi riding style dari pembalap gitu ya di GP25 ini menjadi kunci supaya bisa menaklukkan GP25 tersebut. Nah, gaya balap ini sebenarnya adaptasi sebelum-sebelumnya Peko Bagnaia juga udah bilang dia sudah berusaha untuk beradaptasi sama GP25.
Tapi mungkin karena Pecco Bagnaia nggak tahu ya, ini menurut pandangan gue dia terlalu banyak mengeluh soal teknis gitu. Tapi kemudian ya udah, kenapa nggak melakukan seperti Fabio Di Gia gitu ya? Ya udah, dia mencoba untuk beradaptasi sama GP25-nya, dia mencoba untuk push to the limit dulu, seberapa limitnya GP25 ini gitu, sampai akhirnya dia menemukan, oh titiknya, oke, ini bisa gue kendaliin gitu ya, atau bisa gue taklukin nih GP25-nya. Oke, yang jelas nanti Pecco Bagnaia juga dan timnya ini bakalan cari tahu kenapa motor GP25-nya ini nggak stabil gitu ya, dan sulit banget untuk dikendalin, khususnya untuk Pecco Bagnaia. Semoga nanti di MotoGP Malaysia Sepang gitu ya, Pecco Bagnaia juga punya improvement tersendiri seperti di Motegi. Nah, kalau untuk pembalap Ducati lainnya, Alex Marquez gitu ya, tadi dia bilangnya Alex Marquez itu udah menyerah. Jadi karena dia udah pakai ban apa duluan gitu ya, di nge-push di awal balapan, sampai akhirnya bannya itu udah habis, aus, dan itu dipakai sama untuk mengejar Raul Fernandez gitu ya sepanjang balapan. Dan tadi udah dia pasrah aja untuk di overtake sama Fabio Di Gia dan juga Marco Bezzecchi, dan melakukan mode bertahan gitu ya, daripada gua crash, daripada gak dapat poin, ya udah bertahan aja di posisi keempat dan mendapatkan poin untuk mempertahankan posisi keduanya di championship. Nah, oke, kita ke poin championship-nya, yaitu ada Marc Marquez tentunya di posisi pertama, ada 545 poin, dan Marc Marquez ini sudah dinobatkan menjadi juara dunia MotoGP 2025. Kemudian ada Alex Marquez dengan poinnya 379 poin. Kemudian ada Marco Bezzecchi ya, yang berhasil menggusur Pecco Bagnaia dari posisi ketiga championship dengan 282 poin, dan Pecco Bagnaia ini turun di posisi keempat dengan 274 poin. Oke, lalu bagaimana dengan Sepang Malaysia yang bakal berlangsung 25 sampai 26 Oktober 2025 nanti? Jadi kalau kita lihat untuk datanya, ini ada most wins ataupun kemenangan terbanyak gitu ya. Ada Valentino Rossi 6 kali menang, ada Dani Pedrosa 3 kali menang, dan juga Marc Marquez 2 kali menang. Dan kalau kita lihat dari tahun ke tahun, dari 2024 itu ada Pecco Bagnaia nomor 1, ada Jorge Martin di tempat kedua, ada Enea Bastianini ke tempat ketiga. Kemudian ada di tahun 2023 itu yang menang adalah Enea Bastianini. Kedua ada Alex Marquez, dan juga ketiga Pecco Bagnaia. Kemudian di tahun 2022 itu Pecco Bagnaia juaranya, Enea Bastianini kedua, dan juga Fabio Quartararo di tempat ketiga. Kalau melihat data-data kayak gitu, sebenarnya Pecco Bagnaia memang punya kans gitu ya. Dengan catatan, ini Pecco Bagnaia nggak punya masalah sama GP25-nya. Selain itu juga tadi Alex Marquez bilang, untuk di Sepang Malaysia dia positif karena Sepang Malaysia itu biasanya sesuai dengan gaya balapnya Alex Marquez, dan Alex Marquez juga merasa menjadi favorit gitu ya, sirkuit Sepang Malaysia itu menjadi favoritnya Alex Marquez. Nah, kalau kalian kayak gimana prediksinya untuk MotoGP Malaysia di 25 sampai dengan 26 Oktober nanti? Komentar di bawah ya teman-teman. Oke, segitu dulu untuk review MotoGP Australia 2025 kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share. Bye-bye semuanya.